Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amwatan bi rahmatihi wa maghfirah wa ila rahmatin nabi bi syafaati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Ulama al-kiram yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib wasyaraih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dititipkan dan diberikan kepada kita, sehingga pada subuh hari ini, tepatnya di subuh yang ke-18 daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita dengan melakukan amal-amal saleh yang akan menjadi bekal nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin 17 Ramadan adalah satu tanggal yang sering dilakukan peringatan nuzulul Quran di dalamnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai dengan khabar yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwasanya syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka oleh karena itu, pembahasan kita pada subuh kali ini akan kita kaitkan dengan bagaimana konteks nuzulul Quran bagi kita sebagai umat Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Fatir ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana segolongan umatnya Nabi Muhammad yang diumpamakan dengan peribahasa yang sangat indah, yaitu sebagai yarjuna tijaratan lan tabur, golongan manusia yang seolah-olah berdagang tapi tidak pernah rugi. Sebagaimana kita tahu kalau orang berdagang itu ada untung ada rugi. Akan tetapi bahasa Al-Quran ini begitu menakjubkan. Al-Quran menggambarkan ada 3 golongan manusia yang hidupnya seperti orang yang berdagang tapi tidak pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Siapakah 3 golongan manusia ini yang keberuntungan mereka senantiasa dijaga oleh Allah? Bukan mereka yang mengejar dunia,
tapi dunia yang didatangkan kepada mereka. Bukan mereka yang mengejar harta, tapi harta yang dihampirkan kepada mereka. Bukan mereka yang mengejar-ngejar rezeki, tapi rezeki yang dihantarkan kepada mereka. Siapa tiga golongan ini? Golongan yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Itulah golongan manusia yang sesibuk apapun pekerjaannya, sepadat apapun kegiatannya, yatluna kitaballah, menyempatkan diri untuk membaca kitabnya Allah, ayatnya Allah, menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Maka golongan pertama, orang kalau ingin hidupnya beruntung, keluarganya beruntung, anak-anak dan zuriatnya beruntung, maka jadilah golongan Ahlul Quran. Golongan manusia yang setiap hari terhubung dengan Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Abu Hurairah beliau meriwayatkan, Nabi kita bersabda, man kana yarju lika Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, keridaannya Allah, fal yukrim ahlallah, maka muliakan, kata Nabi, keluarga-keluarganya Allah. Sahabat terheran-heran Pak mendengar perkataan Nabi. Mereka bertanya, ya Rasul, halillahi jalla wa ajja ahlun, apakah Allah punya keluarga? Bagaimana mungkin Allah punya keluarga? Lalu Nabi mengatakan, nah, Allah punya keluarga, tapi keluarga di sini bukan hubungan seperti ibu dan anak, suami dan istri, tidak. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kinayatul kalimah, kalimat perumpamaan. Mereka ini bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka sangat dicinta oleh Allah seperti dicintanya seorang nabi dan seorang rasul. Mereka bukan orang-orang yang terlahir sebagai zuriatnya nabi, tapi mereka sangat dicintai oleh Allah, sama seperti kita mencintai keluarga kita. Ditanya lagi oleh sahabat, man hum ya Rasul, siapa mereka itu yang begitu beruntung mendapatkan gelar Ahlullah? Maka Nabi menjawab, Ahlullah di dunia, orang yang dianggap Allah sebagai keluarga di muka bumi ini, alladzina yaqra'una al-Qur'an, itulah orang yang mau menyempatkan dirinya membaca. Maka apa alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran? Apalagi ini adalah bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca oleh seorang ulama, ustaz atau kiai, ia akan memancar dalam bentuk hidayah. Orang akan mudah menangkap pengetahuan. Ketika Al-Quran dibaca oleh seorang dokter, perawat, atau bidan, atau orang yang bergerak di bidang pengobatan, dia akan memancar dalam bentuk asyifa, kesembuhan. Orang stroke 2-3 tahun dijapesin setengah jam bawa berdiri. Ada kita kembali kurang sehat, kita japel stroke jadinya. Balik kita. Itu adalah mukjizat daripada Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca atau dibacakan kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, maka ia akan memancar dalam bentuk syafaatul isma, pertolongan. Seorang ulama dari Sumatera Barat, nama beliau Buya Hamka, nanti filmnya akan ditayangkan tanggal 23 April. Seorang ulama. Beliau menceritakan bagaimana ketika beliau di satu rumah sakit melewati sebuah kamar. Di kamar itu ada seorang ibu yang sudah beberapa hari dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut itu artinya beliau mau meninggal dunia tapi tidak keluar rohnya. Guru kami Kiai Haji Asnawi menyampaikan, salah satu tanda kata beliau orang itu akan meninggal dunia kalau dia dalam keadaan sakit, di bawah hidungnya ada darah lubang bengkak sudah. Itu orang tuh parah sudah meninggal. Coba pian dia apa yang masih ada. Jadi parah. Enggak ada parah. Maka wujur pian. Perhatikan hari. Dia ada keluarga tuh bina banget.
di hati, di bawah hidung ini. Apabila tidak ada lagi menyebabnya bengkak, itu alamat syakaratul mautnya sudah sangat dekat. Banyak sebenarnya alamat syakaratul maut ini. Kalau di Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Amwat menyatakan arba'u alamati minal amal, ada 4 tanda orang yang akan mendapatkan syakaratul maut, kata beliau. Alamatul ula, alamat yang pertama, 100 hari menjelang ruh ini akan keluar daripada jasad kita kembali kepada Allah. Kita akan merasakan menggigil kedinginan dari yunggorogir kita, tenggorokan kita, perut kita, lutut kita, sampai mata kaki kita. Waktunya pada waktu azan asar berkumandang. Itu tanda pertama roh ini akan kembali kepada Allah. Ulun guru hari-hari dingin itu ngaranya biar marap dingin. Ini kita sehat, tapi tiba-tiba kita merasa menggigil. Kemudian yang kedua, 40 hari menjelang roh ini akan kembali, kita akan merasakan dada kita ini rasanya sakit, terus rasanya ditusuk-tusuk, padahal kita tidak punya riwayat penyakit jantung. Dan kejadiannya sama, kejadiannya pada waktu asar atau pada waktu azan asar sampai terduduk kita. Nah, itu alamat yang kedua, roh kita itu sudah berkurang, jatahnya tinggal 40 hari. Sedang dicari alkah di mana, surat-suratnya di mana. Jadi kadang mengalihi lagi melawan anak buah. 7 hari menjelang roh akan kembali, tandanya apa? Sama seperti Rasulullah, sakit kita, demam tubuh kita. Tapi anehnya orang ini sakit, tapi makannya gancang, liurnya, tagihannya macam-macam, orangnya garing. Umanya pakuyu obat, umanya haruan bapak enggak, gancang makan, padahal garing. Ini hari ini kena gancang makan seminggu kena dilihatin, masih hidup kada. 3 hari menjelang roh ini akan kembali, maka kita akan merasakan denyutan mulai dari tempat sujud kita, kadang-kadang di ubun-ubun kita. Semakin lama semakin sering frekuensinya. Nah itu tanda. Kata ulama kita, lihati jam berapa. Misalnya jam 10, paling awas dalam 3 hari itu jamnya sama datang malaikat mencabut roh kita. Siapa yang mendapatkan alamat dan tanda-tanda seperti ini? Apakah semua kita? Oh tidak. Mereka yang mendapatkan tanda-tanda ini adalah orang yang istimewa, yaitu ahlul Quran, orang yang rajin membaca. Lalu Buya Hamka setelah melihat wanita itu, beliau berkata, beliau, jangan lagi menangis, karena tangisan kita akan menyebabkan ibu ini bertambah-tambah sakit. Kita berwudu, lalu kita akan buktikan apakah Al-Quran hari ini masih mukjizat. Kalau 14 abad yang lalu Al-Quran itu mukjizat, maka kita buktikan hari ini apakah Al-Quran ini masih mukjizat. Nabi mengatakan, faqra'us surat Yasin li amwatikum, bacakan surah Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Kita buktikan, kata Buya Hamka. Tapi ini orangnya hendak meninggal lah. Amun bini pian sigar aja pian bacakan Yasin kita meninggal. Jadi kalau benar tersinggung pulang itu. Iya, nyuruhkan mati gitu. Dibacakan Yasin perlahan-lahan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Maka ibu yang tadinya berteriak-teriak seperti orang yang disembelih, mulai beliau tenang. Salamun qawlan mir rabbir rahim, mulai memejamkan mata. Jersekong mati gak sudah belum. Dia hendak menuju supaya lekas mati. Selesai pembacaan Yasin, lalu beliau ditalkin la ilaha illallah, hanya menyahut beberapa kali dengan nafas yang tersendat, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tenang. Itu Nabi cari. Ini adalah salah satu keistimewaan Al-Quran.
Makanya oleh karena itu bagi orang yang sakaratul maut ketika dibacakan Al-Quran itu laksana orang mendapatkan syafaatul husna. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan ini, wabil khusus bulan Ramadan yang mana Allah memuliakannya dengan Al-Quran, yuk sama-sama kita sempatkan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Ulun guru sibuk banget, pokoknya ulun sibuk pada Presiden Jokowi lagi gitu. Maka pian baca Al-Quran paling tidak sebelum tidur. Nabi mengajarkan kepada Siti Fatimah anak beliau. Ketika Nabi datang ke rumah Fatimah lalu mengatakan, Fatimah, hendaknya engkau sebelum tidur mengkhatamkan Al-Quran. Ditinggalkan Nabi sholat 2 rakaat. Fatimah ini termenung, bagaimana mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Setelah Nabi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, datang Fatimah, ayah, bagaimana mungkin Fatimah yang daif ini mengkhatamkan Al-Quran setiap malam? Maka Nabi menyatakan, tidak tahukah engkau Fatimah, ketika engkau membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa min sulusil Quran, maka itu adalah sepertiganya daripada Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita baca Qul huwallah 3 kali, maka kita mendapatkan derajat mengkhatamkan Al-Quran. Alangkah bahagianya ruh kita setiap malam, ia keluar dari tubuh kita dalam keadaan mengkhatamkan Al-Quran. Karena para ulama mengatakan an-naum mir'atul maut. Tidur kita setiap malam itu adalah cermin kematian. Ya, orang guring lawan orang mati ini banyak semuanya. Orang tidur matanya terpejam tidak, nih yang tidur ya tidur terpejam ya terpejam. Orang mati bang terpejam. Pian waktu tidur terpejam nggak ada mata. Orang mati sama. Kalau orang mati matanya celeng-celeng, pemandian gitu buka ya. Apalagi saat bangun, wah bukaan jemaah fardu kifayah. Imam jangan kada buka. Ujar mayat jika ada takutan kalau aku imam nangain buka anda datang. Ujar imam aku takutan nih kami, cuma masalahnya aku nih amplopnya belum. Selanjutnya menalakin rupanya. Ini sudah. Apa namanya nangainnya sudah. Jadi ketika kita dalam keadaan mohon maaf, dalam keadaan apa namanya sakaratul maut, dalam keadaan meninggal dunia, maka tentu bacaan-bacaan Al-Quran ini akan menjadi syafaatul husna bagi kita semua. Kemudian yang selanjutnya, ini ulun potong aja supaya jangan terlalu lama kita. Yang kedua, kalau kita menginginkan keberuntungan, apa kata Al-Quran? Wa aqamus shalah, dirikan salat. Jadi kalau yang pertama tadi ahlul Quran, yang kedua ahlus shalah. Kalau ahlul Quran tadi kan kita ada awal nih, ada awal lalu membaca Al-Quran, ada ingat sama sekali minimal sebelum guring kita baca Qul huwallahu 3 kali. Nah ini pas benar guru Joni koler membaca Quran jadi baca Qul huwallahu. Ini maksudnya kan bilangnya kita ada sempat. Umumnya kita sempat bagus dibaca. Apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca 41 kali setiap hari. Disempatkan membaca itu 41 kali setiap hari, maka insya Allah akan sangat banyak keberkahan yang kita ada menyertanya, banyak kemudahan rezeki. Nah ini yang pertama ahlul Quran. Yang kedua yaitu aqamus shalah, mendirikan sholat. Salah satu tanda orang yang rezekinya diluaskan oleh Allah seperti air hujan yang datang mengalir ke rumahnya dari langit. Ada orang bertakon guru, ya, apa caranya lah guru? Lu nih bina macet rezeki, bomodal sini habis, bomodal pulang tambah habis, berpindah usaha kada cocok. Nah
salah satu amalannya supaya diberikan luasan rezeki oleh Allah, iqamatus shalah bil khusyuk, mendirikan salat dengan khusyuk. Apa artinya mendirikan salat dengan khusyuk? Banyak tafsirnya. Di antaranya para ulama mengatakan yaitu kita mendirikan salat dengan cara mengingat setiap kita salat ini adalah pertolongan dari Allah. Ada lagi ulama mengatakan setiap kita salat minimal kita ingat dengan rukunnya, minimal kita memperhatikan dengan rukun-rukunnya, baik rukun qauli, rukun fi'li maupun rukun qalbinya. Sebagai gambaran pentingnya ibadah sholat ini menggunakan hati yang khusyuk, kita akan mengutip satu buku yang berjudul yaitu Sholat Khusyuk yang dikarang oleh Kiai Haji Husin Nafa'i, Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau menulis bukunya tipis, Rahasia Sholat Khusyuk. Di halaman terakhir beliau yang buka, beliau menceritakan ada satu cerita yang cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang ulama, kata beliau, seorang guru, diberikan hadiah oleh jamaah burungnya burung beo. Jangan bahasa kita tuh burung apa juga bisa berpandai, burung piung lah. Karena yang diberi ini tuan guru, maka dilajari sini berzikir. La ilaha illallah. Maka burung piung belajar berzikir. La ilaha illallah. Kan suara burung mirip-mirip kayak itu. 6 bulan dilatih berzikir, fasih burungnya berzikir. Bilanya datang guru disambut dengan zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Wah, senang guru karena sekarang punya burung ahli ma'rifat, suka zikir. Tapi sayang Bapak Ibu, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. 6 bulan kemudian sarang burung ini sangkarnya tuh kurungannya tak buka, masuk kucing, maka saling gadalan lapar, kucingnya 3 hari tidak makan, diigutnya digulung, wah sampai mati. Kejadiannya tepat di hadapan si tuan guru. Imbah melihat burung mati, mulai dia terkajut ku sini, bacaan ampih, majelis libur, pesantren tutup. Ngaji buahnya kenapa guru kita dibayar mati burung maka ampih pembacaan. Wajar buahnya yuk kita kumpulan duit 100.000 seorang menukarkan burung nangannya tuh ada pasar burung di Pakauman itu. Pulang ke Pakauman, ini berapa burung ya? Ya nang sekong 1 juta, umat larang 1 juta. Ini burungnya istimewa, dia nambah jual, awal penyanyi 2 lagu, 1 lagu Indonesia, 2 lagu India. Wah, ya sudah. Ini pang yang nomor 2 ini berapa? Oh, yang nomor 2 ini lebih mahal lagi, ini 3 juta. Kenapa? Ini di samping bisa menyanyi, bisa berjoget, bisa bertiktokan. Yang nomor 3 ini nong kina manggaring, ungut-ungut, yang ada simbunya ini berapa? Oh, itu 5 juta. Kenapa lebih larang lagi? Yang berdua tuh kau penyanyi karena nomor 3 ini yang menciptakan lagunya. Yang nomor 3 ada, nomor 1, nomor 2 tuh ada kau penyanyi. Rupanya yang pemintarannya burung nomor 2. Sudah bawa burung nomor 1 tadi, bawa ke hadapan guru. Guru, ini burung hadiah kami. Segera pian buka majelis, segera pian buka pengajian. Kami rindu hendak mendengar ceramah pian. Sidin senyum. Ujar Sidin, aku minta maaf, aku ini hendak muhasabah, hendak introspeksi diri. Kamu tahu aja Sidin, aku ini bukan masalah burung tuh mati, itu namulah aku yang pilih baca. Cara burung tuh nak mati, namulah aku yang pilih baca. Jangan-jangan nasib putus sama lawan burung. Ketika burung itu mati, tidak ada satupun kalimat Allah yang keluar dari bibirnya.
Padahal inya kulatih sudah berzikir. Hari-hari burung tuh berzikir pagi, sore, siang, petang. Tapi kenapa pada waktu mati kadang keluar dari bibirnya itu Allah, Allah yang ada kuak. Nah itu aku takutan menjadi burung. Kenapa burung itu hanya berzikir tapi hanya sekedar di mulut, hatinya tidak kenal dengan Allah, hatinya tidak terhubung dengan Allah. Burung bukan menyuruh bukan biar pintar berzikir. Ya guru jangan besar lagi berzikiran ya, ada percuma aja jangan kayak burungnya matinya. Salah memahami. Artinya apa? Bagus saja berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi akan lebih bagus lagi ketika ucapan bibir itu disertai dengan hati yang terhubung dengan Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya zikir qalbi. Zikir lafzi bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau zikir di mulut kita diikuti dengan zikir ingatnya hati kita kepada Allah. Ini yang akan membuat rohiyah kita menjadi kuat. Karena rajin mohon maaf jangan tersinggung. Mbah Tuntung berzikir, Mbah Tuntung sembahyang tuh rajin. Ada kalau berzikir bonlos dulah labar mana malaikat mencanangi menjar malaikat tetnya apa dibaca sidin itu awal ada tadi banlos yang baca sidin dulah lawan labar. Bukan meremehkan orang baca subhanallah, bukan. Tapi ketika hanya seperti itu, maka khawatirnya kita bacaan-bacaan itu hanya sekedar ucapan di bibir saja, tapi tidak disertai dengan ingatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini bagaimana caranya supaya bisa khusyuk? Ketika kita sudah mengangkat takbir yang pertama, betul-betul hadap takbir dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syarat sahnya orang berniat di situ minimal ada kasar, ada ta'aruf, ada ta'aruf. Hatinya itu ingat bahwa dia sholat dan bersengaja untuk melaksanakan sholat itu, namanya kasar. Hatinya mengucapkan ta'aruf, ta'aruf itu artinya mengingat bahwa sholat ini adalah sholat fardu. Ta'aruf. Ta'in, hatinya ketika sholat itu, ketika dia mengangkat takbir berniat, dia mengakui dan ingat bahwa sholatnya ini adalah sholat waktu yang telah ditentukan. Misalnya ta'innya zuhur, makanya orang berniat tuh sahajaku itu kasar, sembahyang fardu itu ta'aruf, zuhur itu ta'in. Asal tiga ini dia disebut oleh hati, sembahyang sah. Ujar hati kita sahajaku sembahyang fardu zuhur sah. Walau kata berbuat arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman sah. Karena itu syarat minimal. Makanya oleh karena itu perlu bagi kita mengajar anak-anak kita supaya mereka belajar tentang bagaimana cara sholat yang khusyuk. Di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kalau kita salat ini betul-betul kita kerjakan, maka Allah akan memproteksi kita, memberikan perlindungan kepada kita agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dulu ada seorang santri namanya Si Jinun namanya. Begawi di rumah guru jadi khodam. Jadi khodam itu mereka yang membantu di rumah, bersesapu, berletak pas, memasak, bersih jendela. Kebetulan di rumah tuan guru nih bini Sidin Umas benar. Wah, di si Ratnasari itu separapatnya jadi luas benar. Karena hari-hari si Jinun ini melihat bini paguruan, timbul jatuh cinta, hendak lawan bini guru. Lalu wae nangaran jatuh cinta, makan kada kakaruan, belajar kada kakaruan.
6 bulan berlalu, turun prestasi belajar, dipanggil oleh guru. Napa ikam si jenon? Hafalan pina kada kakaruan tampo, mutolaah kada lancar, mata calong napa ikam? Bedia, kam jatuh cinta kasih jenon, hajut si jenon, tinggi gitu. Lawan siapa ikam hendak sambat, kena aku ngawin akannya. Jujur guru, masih jenon menggata, kada mungkin menyambat nih. Belum boleh hendak begini biar kayak apa caranya? Pada belum kada wani pada sambat dia guru kada apa? Sambat siapa? Kada mulai sambat dia sendiri. Bini biar sambat di akhirnya. Astagfirullah. Kenapa ikan? Kada tahu dia guru. Udah benar-benar dari bini biar dulu ada awal dulu. Ada dulu. Jangan ada apa-apa sih gitu. Kayak ini jana. Aku berikan kesempatan. Aku padahkan kena lawan biniku bahwa ingkang ni hendak doninya bila inya ampun aku lapas biniku ni kawin akan menikah. Iya Pak Guru. Ujar pulang. Tapi ada syaratnya ujar Guru. Syaratnya ikam si jenane 40 hari sembahyang 5 waktu kada boleh putus berjamaah. Baik dilanggar atau di masjid. Siapa ikam siap aja. Inggih guru siap guru itu semangat 45 demi bini baguruan. Subuh orang jam 5 kalau enggak ini salah 3 subuh sudah langgar. Autan terlambat. Azan, qamat jadi makmum di belakang guru demi memperjuangkan seminggu imbas sembahyang di awal waktu lalu datang diberi Allah Ta'ala akal sehat nih kita buka ujar akal menasihati si jenun coba ikam pikirkan baik-baik ikam hendak lawan bini guru disuruh enak bini guru tuh memilih bungas guru alim guru ikam ni muhtasar jidan yang ada tangan Indah tuh pulang sugih guru sidin portonor aja 4 buah bisi ikam napa-napa ada bisi napa-napa sang aja masih minta lawan kita disuruh bini guru memilih nyata dah kada memilih ikam bakura merasa handa akal nasihat seminggu pertama seminggu kedua terus sembahyang dinasihati pulang oleh akal gak usah jenun seandainya ini adalah kabulujuran bini guru ni aku non ikam kamu kada supat lah ikam saruan bahwa bini jurang tuh murid durhaka bini paguruan diambil ya anggap lah kamu nyandang sambati orang di mana-mana oh ini minggu ketiga pulang dinasihati ulang oleh akal oh si jenun coba ikam pikirkan baik-baik seandainya bini guru tuh ikam kawin ini ikam makanin apa ikam begawi baru berusaha apa baru zolim ikam lawan bini oh iya akhirnya sampai 40 hari ditakoni oleh guru si jenun hari ini ikam sudah tunai 40 hari sembahyang 5 waktu berjamaah di awal waktu kiapa ikam masih kehendak lawan biniku kada ada lagi rasa hendak nih hilang cuma ulun bingung kenapa semalam itu 40 hari yang lalu itu menggubu-gubu ada kau dikendalikan kehendakan luar biasa tapi sekarang sudah hilang mau ada di bekas sama sekali nah itu sih juga ayat Quran inna sholata tanha anil fahsya'i apabila ikam sembahyang bujur-bujur sesungguhnya salat inna sholata tanha akan menjauhkan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kamu tahu lah bro, mencintai apalagi mengawini bini orang dan ada lakinya itu jangan benar masyawal munkar. Makanya kusuruh ikam sembahyang. Oh ini bro. Nah bro ikam kakak kepada anak lagi lah biniku apa ada bisa anak bro. Apa kayak kamu anakku? Akhirnya dikawinkan anak buruk itu kisah ulahan umur aja dari mana ya sebab riwayatnya sarah uluna sutradaranya bah cuma berat juga pian lagi hendak kok umut ibarat pantun tuh
Pandangan jembatan papan ini pantun orang benar ini. Mardakura jembatan besi. Kaganangan di waktu makan. Banyu mata bubur nasi. Itu lagi handakan. Tiba tundong sembahyang. Tapi hai sudah. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua ini kita jaga sembahyang kita. Yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Jadi kalau kita ingin hidup itu beruntung, satu ahlul Quran, dua ahlus salat, sembahyang jangan tertinggal. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Berinfaklah, bersedekahlah, berbagilah apabila mimma razaqnahum, apabila engkau mendapatkan rezeki sirra wa alaniya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Jadi bersedekah ini sembunyi-sembunyi bagus, terang-terangan boleh. Misalnya kita bersedekah lah, apalagi duitnya ini duit titipan orang itu bagus terang-terangan. Aku Haji Amatnya berkirim duit 2 miliar tolong dimakan ke masjid. Itu bagus terang-terangan. Jadi nang menyumbang ini tahu duitnya sampai. Ya. Nah, mun hendak sembunyi-sembunyi itu bilanya duit kita seorang. Dia misalnya bisa sedekah 20 miliar ke dia masjid itu bagus. Tapi apabila ini duit orang, maka umumkan berdoa. Karena dalam Al-Quran boleh sirau wa alan. Dan apabila kita bersedekah ini kata kuncinya wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisin, tidak disuruh kita bersedekah itu kecuali dalam keadaan ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada guru-guru belum minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang pada tempat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ridha wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna minal hadirin ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna nazrah ila habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya qadzatan wa manama Rabbana